Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Apakah semua hari ini hadir? Tidak. Oke. Atas nama siapa yang tidak hadir? Gunawan. Kenapa ini sakit? Iya. Kita doakan mudah-mudahan Gunawan dalam keadaan sehat ya, secepatnya pulih. Mungkin saya dengar tadi habis cedera ya, main bola. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Baik anak-anak, sesuai janji Bapak kemarin, hari ini kita akan belajar informatika, akan mempelajari tentang pembuatan presentasi. Namun sebelumnya itu kita ice breaking sebentar ya. Ya, kita coba senam wajah supaya bisa tersenyum. Masih ingat instruksinya? Kalau tangan saya menutup seperti ini, berarti mulut kita ikut menutup juga. Jadi kalau membuka, buka juga sedikit, ya. Kemudian kalau menutup seperti ini, buka tutup, kita seperti mengunyah juga. Kita lihat sama-sama ya. Ini kurang lebih ada seorang public speaker ya. Coba kita perhatikan. Seorang public speaker ketika di depan audiens ya, atau di depan pemirsa, atau mungkin kalau guru di depan siswanya, dia akan menunjukkan hal-hal tertentu, atau dia akan menampilkan hal-hal tertentu ketika tampil di depan banyak orang. Kita perhatikan sejenak gambarnya ya. Coba dilihat, ini ada laki-laki, ada perempuan. Jadi kalau ketika orang berbicara ya, apalagi di sini ada pengurus OSIS, ada speaker juga mungkin ya, pramuka. Jadi ketika kita tampil, itu kita perlu perhatikan gesturnya juga. Ya. Coba dilihat ya, kalau orang berbicara itu tangannya ternyata di atas. Dihindari berbicara tangan di belakang. Ya, itu berkaitan dengan sikap. Nah, sekarang apa yang mau disampaikan kita lihat yang di belakang itu, ada layar di belakang. Ya. Nah, hari ini di pembelajaran informatika ini kita akan coba mengkaji atau mengevaluasi kemungkinan terbaik kita membuat file presentasi. Ada di sini pertanyaan, apa yang dapat kita lakukan agar pesan yang disampaikan dalam presentasi yang dilakukan oleh seorang presenter, misalnya seperti Bapak sekarang ya, dapat dipahami dan mudah diingat peserta didik atau audiens. Kira-kira apa yang dilakukan? Sini ada gambar di bawah, ada seorang perempuan ngangkat lampu. Jadi sebentar, ya, kalian akan menemukan ide tersebut. Nah, sebelum Bapak lanjut, saya coba mau tanya satu orang, perwakilan. Kira-kira siapa yang bersedia? Dalam idenya kamu ketika mau presentasi, alangkah bagusnya ketua OSIS ya. Nah, ketua OSIS. Ketua OSIS kalau mau presentasi di depan teman-temannya, di depan anggotanya, kira-kira persiapan-persiapan apa yang perlu kamu lakukan menurut kamu? Menurut saya pendidikan apa Ya. bagaimana cara audiens itu mereka ingin melakukan apa yang kita sampaikan, Ya. dan mereka bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Ya. Intinya ada persiapan dari dirinya, kemudian dia punya juga sesuatu apa yang dia mau sampaikan. Ya. Ini sudah ada bayangan sedikit ya. Kemudian kita lihat ini. Ya. Untuk lebih spesifiknya kita lihat tujuan pembelajarannya ya. Jadi kurang lebih ada 3 hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, kalian akan melakukan evaluasi aspek-aspek penting dalam pembuatan file presentasi. Kita sudah pernah belajar tentang Canva ya. Mungkin ada juga di sini yang pernah ikut kursus di sini. Nah, itu mempelajari tentang PowerPoint ya. Jadi yang mau dievaluasi ini terkait dengan bahan presentasi bahaya narkoba bagi remaja dengan teliti. Jadi harus ada ketelitian di situ. Kemudian yang kedua, membandingkan berbagai alat presentasi. Ya. Mungkin banyak ya, bahkan AI sekarang kalau kita perhatikan itu sudah bisa membuat bahan presentasi dengan sangat instan. Kemudian yang ketiga, merancang rekomendasi terbaik. Ya, kira-kira apa nanti sarannya? Berdasarkan aspek-aspek nanti, Bapak akan bagikan LKPD, di dalamnya itu ada aspek-aspek, kalian akan coba evaluasi. Ya.
Kemudian sebagai bahannya ya, di dalam LKPD yang akan Bapak bagikan ini, ya, ini akan dikerjakan setiap kelompok. Ini nanti Ini pertanyaan pemantiknya seperti ini, ya. Ketua PIKR, ya, boleh diganti ketua OSIS. Yang bisa sosialisasikan bukan cuma ketua PIKR ya, ini hanya contoh, karena kebetulan PIKR itu adalah konselor sebaya di sekolah. Jadi ketua PIKR di sekolah, misalnya di sekolah kita SMP Negeri 2 Pasangkayu, akan menyampaikan presentasi kepada siswa tentang bahaya narkoba. Anda, ya kita semua, diminta membantu mengevaluasi metode terbaik, atau cara terbaik, atau strategi terbaik dalam membuat file presentasi. Kira-kira apa yang akan digunakan, apa yang akan dimasukkan, agar ya pesannya itu menarik, efektif, ya, sehingga mudah disampaikan dan mudah dipahami oleh siswa atau audiens. Ini kurang lebih pertanyaannya. Ya. Di dalam sini juga di LKPD saya sudah cantumkan. Saya akan bagikan ya. Ini pertanyaannya yang akan kalian jawab. Jadi ini sebentar yang akan dipresentasikan. Ada 4 ya. Ada 4 pertanyaan ini, tapi ada prosesnya. Coba saya ini ya, coba tunjukkan. Atau saya bagikan dulu ya, supaya lebih jelas ya. Ya. Jadi bayangkan ada file presentasi ya. Kalian punya ide, oh ini presentasi yang baik harusnya begini. Ini maksudnya. Ya, bayangkan sudah ada. Kita belum membuat tapi kita bayangkan sudah ada ya. Kemudian yang kedua, apakah konten sesuai dengan audiens remaja? Ya, apakah rancangan yang kalian telah pikirkan, apakah itu sudah sesuai? Kemudian berikan rekomendasi di sampingnya. Ya. Agar sesuai, kira-kira rekomendasi apa? Kemudian lanjut ke desain visual dan tata letak, kurang lebih seperti itu juga. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Fiona, ada pertanyaan? Oke, dari kelompok Adelia? Siapa? Sudah ada? Angel? Oke. Jadi di akhir sesi juga ada kuis ya, 5 nomor. Kita akan coba evaluasi menggunakan platform kuisis mode kertas. Jadi karena waktu kita 2 kali 40 menit, ya silakan dikerjakan kerjasamanya. Ini boleh dipisah ya, hektarnya boleh dibuka, boleh dibagi-bagi. Karena Bapak juga sudah siapkan hektar, jadi silakan dibuka saja supaya cepat. Silakan dibuka, dibagi-bagi supaya ini dapat semua pekerjaan. Oke, siap Radit? Siap ya. Kalau begitu rapat-rapat kemari sedikit. Kursi yang di belakang coba digeser. Nah, ini coba digeser ke belakang.
belajar pentingnya menyusun presentasi yang menarik dan persuasif untuk menyampaikan pesan penting menggunakan desain visual yang baik dan memilih alat yang tepat sangat mempengaruhi keberhasilan presentasi. Apakah rekomendasi kelompok Anda untuk dapat membantu Ketua PIKR dalam menyampaikan pesan lebih efektif? Jelaskan. Jawaban kami adalah ya, rekomendasi kami memberikan solusi yang relevan dengan desain visual yang menarik dan konten yang terstruktur, sehingga akan mempermudah Ketua PIKR dalam menyampaikan pesan kepada siswa, yaitu menggunakan Canva, agar ide-ide kita bisa tersampaikan dengan baik dan benar. Sekian dari kelompok kami. Dan terima kasih. Saya lihat tadi sudah sangat luar biasa ya. Sudah bisa memberikan saran, lakukan analisis, bahkan mengevaluasi ya. Kira-kira file presentasi yang seperti apa nanti yang sebaiknya dibuat itu sudah disampaikan tadi. Apa-apa yang harus saya masukkan, kemudian platform apa yang akan digunakan itu juga sudah disampaikan tadi. Jadi sebelum Bapak menyampaikan kesimpulan untuk hari ini, kita beri aplaus untuk kita semua dulu. Oke, luar biasa semangatnya. Seperti api yang menyala-nyala ya. Saya janji tadi ada soal 5, kita akan gunakan mode kertas ya. Coba saya tampilkan dulu. Silahkan dilihat urutan namanya ya. Nomor 1. Silahkan angkat tangan nomor 1 sesuai di depan. Nomor 2 siapa? Tiga. Sesuai di depan. Apa Adelia? Mengapa penting untuk memastikan data yang digunakan dalam presentasi akurat? Ya. Kalau data yang kita sampaikan tidak akurat, kira-kira orang percaya atau tidak? Iya maksudnya. Oke? Minta respon. Oke. Jangan dikasih miring ya, kasih tegak. Usri. Sepertinya ini Usril, ada dia pikir ini, apa aku pikir lagi Usril? Ya masih ada 1 orang, jangan sampai Usril lagi nih. Oke. Ya, semakin meningkat lagi. 21 orang benar, sisa 1 orang yang belum tepat, ya. Luar biasa. Sebagai kesimpulan untuk hari ini, ya. Tadi beragam jawabannya. Coba Bapak akan berikan kesimpulan. Bagaimana konten informasi harus disusun agar menarik dan informatif bagi siswa, ya. Jadi ada ketua pikir tadi mau menyusun, ya, file presentasi gimana supaya menarik. Ya, di sini ada beberapa. Konten informasi harus mencakup data-data yang penting atau benar. Itu harus disampaikan. Kemudian apa yang dimasukkan di dalam, ada bahaya narkoba, efek negatifnya, jenis-jenisnya ya, itu perlu dimasukkan supaya siswa tahu. Kemudian bagaimana mencegahnya. Konten sebaiknya disampaikan dalam bentuk poin-poin, bisa juga ditambahkan dalam bentuk cerita pendek. Jadi kalau ada cerita, itu cenderung orang tertarik. Nanti kalau misalnya, bolehlah adakan kegiatan nanti, kegiatan apa ya, kerjasama PIKR, penyuluhan narkoba. Ya, jadi ada ada konselor sebaya atau bisa dari unsur guru dilibatkan. Itu kegiatannya bagus itu. Ya, pengurus PIKR ada juga di sini. Siapa? Nah, ya bisa kerjasama nanti. Ya, rancang sebuah kegiatan. Bukan cuma narkoba, masih banyak yang lain. Ini terkait dengan motivasi ya, motivasi belajar yang sudah kadang turun, kadang naik. Itu perlu kita jaga konsistensinya, itu bisa melalui sosialisasi tadi ya. Gimana sih cara belajar yang efektif? Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita upayakan sudah bisa menggunakan perangkat keras ya.
untuk lebih mempermudah atau meningkatkan literasi digital kita. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.